Makasih Mas Albert pengantarnya dan sekaligus membuka acara ya. Saya lihat sudah ada berbagai nama yang sebelumnya kita juga pernah diskusi sebelumnya. Pak Muhammad Jumhana, selamat pagi Pak. Ada juga Mas Fahmi dari Wonosobo, ini salah satu tokoh juga untuk Wonosobo Kota Ham. Nah, sebelum kita memulai, saya kira kita perlu berkenalan ya, karena ada rekan-rekan juga baru dari Komnas HAM. Saya lihat ada Mbak Ayu, Sri Rahayu, dan juga dari Infit, Mbak Aura Putri, dan Mbak Alia. Nah, saya mungkin mengajak kita semua untuk saling berkenalan dulu, terus kemudian kita melakukan diskusi. Kita akan mulai dari Bandung untuk memaparkan apa yang telah dilakukan untuk misalnya mengimplementasikan Kota HAM, Bandung sebagai Kota HAM, dan kemudian sharing session dengan Wonosobo. Di sini ada Mas Fahmi, salah satu anggota task force juga dari Wonosobo, Kota Ramah HAM, Kabupaten Ramah HAM. Nah, saat berkenalan mungkin sebaiknya Bapak Ibu bisa membuka video sehingga kita bisa melihat ya wajahnya. Cuman kalau ada masalah dengan koneksi dan sebagainya sehingga belum bisa membuka video juga tidak apa. Saya mungkin memulai dari Albert dulu, Kang Albert. Kenalan dulu. Baik. Terima kasih Mas Zainal. Nama saya Albert Wirya. Saya sekarang menjabat sebagai koordinator riset dan program di LBH Masyarakat. Oke. Saya tunjuk ke Kiki atau gimana? Ya, ke Kiki. Saya lihat di ini. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Nama saya Kiki Marini. Saya di LBHM sebagai tim penanganan kasus dan Delta Justice Fellow. Terima kasih. Oke, di list ada Mbak Alia NZ. Silakan berkenalan Mbak Alia. Halo? Mbak Alia masih ya? Oke, kita ke Mas Andreas. 5. Bagian hukum Bandung ini, Bapak siapa ya? Bagian hukum Wonosobo. Atau begini aja, silakan. Siapa yang mau duluan berkenalan, monggo. Pak Adit juga boleh. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih Pak Zainal, Pak Albert. Saya dengan Aditya Yanwarsyah, Bapak Ibu cukup panggil saya Adit saja, dari Bapelitbang Kota Bandung. Kelihatannya ini perdana saya bergabung Pak, jadi nanti kami mengikuti saja, karena mungkin kami nanti akan sharingnya mungkin dari aspek perencanaan pembangunan daerah mungkin ya Pak ya, nanti mungkin kaitan dengan yang kami saat ini lakukan itu memang di perencanaan partisipatif ya melalui Musrenbang. Saat ini saya menjabat sebagai Kasubid Perencanaan Pembangunan Daerah pada Bapelitbang Kota Bandung. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Muhammad Jumhana. Silakan Pak berkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainal, Pak Albert, dan hadirin yang kami hormati. Saya Muhammad Jumhana, bertugas di subbagian kajian perundang-undangan di Sekretariat DPRD Kota Bandung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jumhana. Mas Fahmi Hidayat. Halo Mas Fahmi. Ya, halo. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Nama saya Fahmi Hidayat. Saya kerja di Bapeda Kabupaten Wonosobo, sekaligus dalam konteks ini menjadi koordinator dari Des Wonosobo Ramah HAM atau sering disebut sebagai Wonosobo Human Rights Task Force, sekaligus Task Force SDGs. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kita bisa berbagi informasi hari ini. Oke, silakan Mas Zainal. Oke, makasih Mas Fahmi. Ada Mbak Aura Putri, kalau mau kenalan. Ada juga Mbak Sri Rahayu, Komnas. Baik, terima kasih Mas Zainal. Saya tidak tahu koneksi saya bagus atau tidak. Saya mohon maaf.
Perkenalkan, nama saya Ayu. Saya sudah mencoba membuka video, tapi ternyata tidak bisa. Oke. Perkenalkan, nama saya Ayu. Saya di Komnas HAM di bagian pendidikan dan penyuluhan. Bersama Mas Jainal dan teman-teman Infit yang lain, saya juga membantu Mas Jainal dalam kerja-kerja tentang Kabupaten Kota HAM gitu. Jadi kami sama-sama bekerja untuk bagaimana mengarus utamakan hak asasi manusia kepada kabupaten kota yang ada di Indonesia. Terima kasih Mas Jainal. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai ada yang mau memperkenalkan diri? Kalau tidak, bisa Bapak Ibu sekalian juga menulis di chat box. Saya juga menulis, saya Zainal Abidin, fasilitator. Bapak Ibu sekalian, rundown acara kita untuk pagi ini sebagai sharing session ini virtual. Kalau tidak masa pandemi, kita harusnya berkunjung ke Wonosobo ini, ketemu Mas Fahmi ya, dari Bandung, dan ini acara yang sangat menarik, dan saya kira dalam konteks gerakan Kota HAM, sharing knowledge, sharing pengetahuan seperti ini dan pengalaman itu juga terus dilakukan. Misalnya utamanya dalam forum-forum yang dulu sebelumnya dibuat dalam festival HAM tahunan dan sebagainya. Dan ini menjadi ajang yang sangat baik bertukar pikiran antar kabupaten, antar kota untuk saling belajar dan saling mengetahui apa yang dilakukan kota lain terkait dengan implementasi kabupaten kota HAM atau kabupaten peduli HAM. Nah, untuk memulai, saya meminta dari Pemda Bandung untuk menyampaikan apa yang selama ini telah dilakukan dan juga hambatan, kendala, dan juga mungkin apa hal-hal yang ingin diketahui dari Wonosobo untuk kemudian nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi yang akan direspon dengan dari Mas Fahmi. Silakan dari Bandung. Silakan Pak Muhammad Jumana. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami sebenarnya dari Subag Kajian Perundang-undangan dari Sekretariat DPRD. Jadi pada paparan ini mungkin kami akan melihat landasan hukum yang menjadi produk dari DPRD untuk pelaksanaan kota ramah HAM, mungkin seperti itu. Kami lihat pembentukan Perda yang telah dilakukan oleh DPRD Kota Bandung pada dasarnya hampir sama, mungkin dalam tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan produk hukum tersebut. Produk hukum tersebut pada dasarnya direncanakan secara berkelanjutan dengan berdasarkan kepada program pembentukan peraturan daerah. Dan itu landasannya ada pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ditindaklanjuti oleh bagian hukum sebagai leader sektor pada saat pembentukan peraturan perundang-undangan dari lembaga eksekutifnya, dan Sekretariat DPRD memfasilitasi pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh DPRD Kota Bandung. Jadi pada dasarnya semua yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bandung, mulai perencanaannya pada dasarnya berperspektif pada HAM. Semua berkaitan dengan paling tidak di 7 kovenan yang ada dari PBB telah menjadi pedoman untuk melaksanakan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di Kota Bandung. Dan dari ke-7 komponen tersebut pada dasarnya berkaitan dengan
hak kesehatan, hak pendidikan, hak kependudukan, hak kependudukan, kemudian perlindungan anak dan perempuan, dan ketenaga kerjaan itu sudah dibuatkan peraturan daerahnya. Contohnya peraturan nomor 10 tahun 2012 tentang penyelenggaraan perlindungan anak, kemudian telah diubah dengan peraturan daerah nomor 4 tahun 2019. Selanjutnya yang berkaitan dengan hak untuk mendapatkan perumahan yang layak juga sudah dituangkan dalam peraturan daerah nomor 13 tahun nomor 5 tahun 2019 tentang penyediaan, penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan. Pada dasarnya itu menjadi kebijakan politik dari pemerintah Kota Bandung untuk mendukung hak-hak masyarakat mendapatkan perumahan yang layak. Yang berkaitan dengan pendidikan, pemerintah Kota Bandung juga sudah mendukung dengan peraturan daerah nomor 2 tahun 2018 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Itu merupakan landasan yang telah dilahirkan oleh pemerintah Kota Bandung untuk mendukung hak-hak masyarakat untuk mendapatkan haknya yang berkaitan dengan pendidikan, kependudukan, kemudian perumahan, kesehatan, dan yang lainnya yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dari hak asasi manusia. Kemudian dari DPRD juga akan menginisiasi Raperda tentang perlindungan tenaga kerja wanita. Jadi selain perda khusus, perda umum yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan, juga nanti akan diinisiasi oleh anggota DPRD tentang perlindungan tenaga kerja wanita. Itu mungkin yang ada dan telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kota Bandung, khususnya yang ada di DPRD Kota Bandung. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jumana. Bapak Ibu sekalian dari Pemkab Bandung, kalau ingin sharing, pada pokoknya Bandung beberapa waktu lalu telah mempunyai piagam Bandung Kota HAM, Bandung Charter untuk Human Rights City. Bandung juga telah mendapatkan penghargaan sebagai kota peduli HAM dan telah sangat banyak dilakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari Pemda Bandung, silahkan sharing dan juga mungkin apa yang ingin dipelajari lebih jauh dengan Wonosobo. Tadi Pak Jumana menjelaskan soal berbagai macam peraturan yang sudah dibuat, tapi diskusi sebelumnya kita juga sedikit memikirkan apakah Bandung berencana membuat perda Kota Bandung Ramah HAM atau Kota Bandung Kota HAM sebagai payung yang juga memperkuat implementasi pembentukan implementasi tata kelola Bandung menggunakan framework atau kerangka kerja dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Silakan. Ada Pak Bagian Hukum Bandung, ada juga Mas Adit dari Bapelitbang. Silakan. Baik. Saya mungkin izin dari perspektif perencanaan mungkin ya Pak ya. Ya, kalau diperbolehkan saya ada bahan yang ingin ditayangkan, boleh di-allow untuk share screen. Silakan Mas. Hostnya ya. Oke Mas, sudah. Siap. Bentar. Ya, udah kelihatan ya? Ya, Mas. Sudah, Mas. Ya baik.
Baik, terima kasih yang kami hormati Pak Zainal Abidin, yang kami hormati Bapak dan Ibu dari unsur pemerintah Kota Bandung, dari Kabupaten Wonosobo, dari Komnas HAM, dan juga dari Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, peserta rapat pada pagi hari menjelang siang ini. Mungkin saya izin sharing saja, mungkin dari sisi perencanaan pembangunan. Jadi kami mungkin yang kami lakukan sebagai best practice ini adalah salah satunya melalui electronic musrenbang begitu ya, yang memang kita sudah lakukan sejak 2016 yang dengan sistem yang terbarukan begitu ya. Nah kalau yang ingin saya paparkan mudah-mudahan tidak terlalu panjang, tapi kami ingin cerita dulu dari konteks RPJMD-nya dulu, kemudian nanti isu terkait SDGs dan tujuan pembangunan berkelanjutan, dan nanti mungkin sekilas tentang musrenbangnya sendiri. Baik, yang pertama kami ingin sampaikan, ini alhamdulillah juga ada Pak Haji Jumhana, ini senior kami, juga ada dari rekan bagian hukum. Kita tahun ini masuk dalam Bapemperda Caturwulan 1 ya 2021 terkait dengan perubahan RPJMD Kota Bandung. Jadi memang dengan adanya perubahan aturan dari pemerintah pusat, kemudian juga dampak dari pandemi COVID begitu ya, kemudian perubahan di RPJMD provinsi, dan juga tentunya akan berpengaruh terhadap kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS, ini menjadi dasar atau konsideran utama kenapa kita harus menyesuaikan perubahan RPJMD. Nah kemudian ini juga berpengaruh terhadap tema pembangunan karena nasional juga berubah, provinsi berubah, otomatis kita juga harus melakukan perubahan-perubahan. Nah salah satunya memang untuk di tahun 2021 dan 2022 ini ada perubahan-perubahan ya, kita mungkin merespon terhadap COVID. Yang 2022 ini juga kita mengangkat lebih kepada meningkatkan ketahanan kota, mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial menuju Kota Bandung yang nyaman, sejahtera, dan berdaya saing. Kemudian kita bicara isu strategis, ini juga ada perubahan ya di RPJMD kita. Ya yang jelas memang ini semua ada terkait juga dengan masalah hak asasi manusia ya. Jadi seluruh hak-hak dasar itu kita perhatikan begitu dalam RPJMD kita. Jadi ini ada perubahan urutan, tetapi juga ini tetap memperhatikan isu-isu strategis dan permasalahan yang ada di RPJMD. Nah, secara sekilas visi Kota Bandung itu terwujudnya Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis. Kalau kita perhatikan misi 1 itu membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas, dan berdaya saing, itu di dalamnya ada isu-isu tentang hak asasi manusia dan gender gitu ya. Jadi kita akan memotret kebijakan Kota Bandung terkait hak asasi manusia dan gender itu terangkumnya adanya di misi 1 begitu ya. Sedangkan mungkin kalau berbicara lingkungan itu ada di misi 4. Bandung yang nyaman melalui perencanaan tata ruang pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan begitu ya. Sedangkan kalau kita bicara di ekonominya ada di misi 3, misi 2 terhadap tata kelola pemerintahannya, dan misi 5 itu terkait dengan pembiayaan kota yang partisipatif. Ini adalah bagaimana Kota Bandung berinovasi untuk mencari sumber-sumber pembiayaan di luar APBD yang kita tahu bahwa sangat terbatas begitu ya. Isu terkait gender atau ya ini juga yang ada secara spesifik di misi 1 itu dengan sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan intermediate outcome-nya adalah meningkatnya budaya hidup sehat. Salah satu indikatornya adalah meningkatnya ketahanan keluarga, ya pendekatan programnya program perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Ini salah satu yang kita potret, kemudian ini secara poin-poin yang ada dalam SDGs-nya, ini kita juga perhatikan begitu ya. Kemudian terkait lingkungan, ya kita juga memperhatikan ini masih draft ya, kajian lingkungan hidup strategis. Ternyata di RPJMD kita yang lama itu masih cukup banyak indikator yang belum tertuang begitu ya dalam indikator program, sehingga ini tentu akan menjadi perhatian utama kita dalam proses merevisi RPJMD ini.
Ini sandingan-sandingannya, walaupun ini masih draft, tapi kita juga ingin coba nanti memasukkan atau memperhatikan isu terkait HAM dan gender ini agar menjadi bagian yang terintegrasi dalam perubahan RPJMD Kota Bandung. Nah, sekilas tentang Musrenbang, jadi kami melakukan Musrenbang ini sejak 2016 itu sudah mulai dari rembuk warga begitu ya. Kemudian baru masuk ke kelurahan karena di Kota Bandung tidak ada desa, masuk ke kecamatan, ke forum perangkat daerah, sampai ke Musrenbang Kota. Ini semua terintegrasi melalui sistem Musrenbang yang tahun ini walaupun dengan adanya sistem informasi pemerintahan daerah yang diamanatkan oleh pemerintah pusat, kita tetap menggunakan karena proses menjaring aspirasi dari mulai rembuk warga ini tidak bisa dilakukan di SIPD Kemendagri karena di SIPD Kemendagri itu hanya mengakomodir sampai level desa atau kelurahan begitu ya. Nah, di mana konsepnya ya seperti ini. Jadi kita ada peraturan wali kota yang mengatur mengenai Musrenbang ini. Pada intinya ini adalah ajang untuk menjaring aspirasi dari level yang paling kecil begitu ya. Dalam hal ini yang menginputkan itu memang para ketua RW ya. Jadi di Kota Bandung itu sampai dengan tahun 2021 ini kita punya 1.591 ketua RW begitu ya. Dan itu kita beri mandat untuk katakanlah menyampaikan usulan terkait dengan perencanaan pembangunan begitu ya, tentunya N+1. Jadi kalau sekarang kita tahun 2021 nanti akan diakomodirnya untuk RKPD di 2022. Ini salah satu bentuk ya segitiga yang pilar pembangunan Kota Bandung, di mana di situ ada desentralisasi, inovasi dan kolaborasi. Ya kita memanfaatkan ICT ya sebagai teknologi ini untuk nanti pada akhirnya akan memecahkan permasalahan-permasalahan pembangunan gitu yang ada di Kota Bandung. Nah, yang menarik bahwa Kota Bandung itu menerapkan konsep kamus usulan ya, sehingga kamus usulan ini ibaratnya untuk mengarahkan supaya seluruh usulan dari masyarakat itu ada menu-menunya gitu sehingga bisa masuk di program kegiatan serta subkegiatan di perangkat daerah serta kita bisa arahkan mencapai terhadap sasaran dan juga visi dan misi kepala daerah begitu ya, sehingga si kamus usulan ini katakanlah menjadi salah satu senjata begitu ya atau sebagai salah satu bahan untuk bagaimana kita mengarahkan supaya masyarakat itu mengusulkan tidak berdasarkan keinginan saja begitu, tapi memang betul-betul berdasarkan kebutuhan dan juga diserasikan dengan arahan atau secara top down dari pemerintah Kota Bandung begitu, prioritas di tahun rencana. Ini contohnya. Jadi kita punya lebih dari 40 menu ya atau lebih dari 60 menu dan sisanya ada yang sifatnya ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan. Ini salah satu contoh saja kami memotret kamus-kamus yang juga hasil dari FGD bersama perangkat daerah. Di antaranya yang untuk gender dan HAM ini misalnya ada yang tertampil di layar kelas ibu hamil dan balita, saran dan prasarana kampung KB termasuk kepembinaannya, kemudian ketahanan remaja, sosialisasi tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, kemudian seminar motivasi pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan ketahanan keluarga dan juga pelatihan perempuan dalam public speaking begitu ya. Ini salah satu contoh. Jadi dari sekian banyak memang kamus usulan kita tetap juga memperhatikan soal gender dan HAM ini begitu untuk dapat diselaraskan dengan yang tadi tercantum dalam misi 1 tadi. Ini mungkin alurnya seperti ini kurang lebih. Jadi nanti seluruh tahapan ini kita tetap fatsun juga terhadap amanat dari pemerintah pusat. Jadi setelah diinput ya Musrenbang, datanya kemudian dipindahkan ke SIPD Kemendagri. Ini contoh-contohnya saja bahwa seluruh usulan ini dapat dimonitor, kemudian dari mulai berapa jumlah anggarannya, lokasinya di mana, per kecamatan dan per perangkat daerahnya bisa dilakukan monitoring begitu. Itu saja mungkin saya sampaikan secara singkat. Jadi pada prinsipnya tetap Kota Bandung memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan HAM, walaupun mungkin tadi kami ingin juga mendapatkan informasi dari Kabupaten Wonosobo ya
sebagai best practice karena sudah memiliki perda. Mungkin itu yang ilmu yang perlu juga kami pikir bisa dilakukan sharing pada pagi hari menjelang siang hari ini, karena mungkin nanti ini menjadi PR kita ya Pak Haji Jumana dan rekan-rekan di bagian hukum. Mudah-mudahan tadi sudah direncanakan Pak untuk dibuat semacam perda, ya mungkin nanti bisa menjadi usulan di tahun 2022 begitu. Itu saja mungkin, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Mas Aditya, luar biasa saya kira ini Bandung. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan memperbanyak diskusi. Sekarang kita akan mendengarkan dari Pemda Wonosobo. Di sini ada Mas Fahmi dan juga bagian hukum Wonosobo. Nah, ada beberapa pertanyaan kunci ke Wonosobo saya kira. Bagaimana dulu gagasan dan inisiatif awal Wonosobo akhirnya mengambil inisiatif sebagai Kabupaten Ramah HAM, dan kemudian bagaimana Wonosobo berhasil dalam mentata kelolakan, melembagakan hak asasi manusia dalam kerja-kerja di pemerintah daerah. Terus bagaimana keberhasilan penting salah satunya Wonosobo adalah melindungi semua warga, termasuk kelompok minoritas, termasuk kelompok yang selama ini terstigmatisasi dan termarginalisasi dengan pendekatan hak asasi manusia. Dan juga tadi yang juga penting adalah bagaimana Wonosobo kemudian menentukan indikator program-program HAM. Itu hampir mirip juga dengan Bandung tadi, RPJMD menjadi jangkarnya untuk memastikan implementasi. Dan kalau tadi dijelaskan di Bandung ada elektronik musrenbang, dan Wonosobo saat ini merencanakan untuk membuat sistem komplain handling ya Mas Fahmi ya, yang online. Nah, ini mungkin Mbak Ayu dari Komnas HAM juga punya sistem komplain handling online, dan Wonosobo juga punya komisi HAM daerah, satu komisi yang namanya Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM, sering dikenal sebagai Komisi HAM daerah, sebagai komisi yang juga ikut merencanakan, memantau, dan juga menangani isu-isu hak asasi manusia jika muncul. Saya persilakan Mas Fahmi, atau nanti juga dilanjutkan dengan bagian hukum Wonosobo. Silakan. Oke, ya terima kasih Mas Zainal Abidin. Senang bisa ketemu dengan Mas Zainal dan teman-teman. Mas Albert Wirya, salam kenal. Juga Mbak Kiki Marina. Jadi ini agak unik. Jadi memang biasanya agak tidak lazim ada sebuah lembaga yang belum dikenal oleh sebuah Pemkab itu ya, ngirim email. Nah, itu biasanya pada bertanya, ini lembaga mana ya, dan sebagainya, kayaknya Bandung. Akhirnya saya kasih tahu ke teman-teman dari bagian hukum, dari dinas yang itu. Ya, saya bilang ya itu konsekuensi wajar dari sebuah open government ya, lembaga apapun boleh dan berhak untuk berinteraksi dengan kita. Nah, sekaligus Mas Albert Wirya dan Mbak Kiki ya, mungkin beberapa dinas yang diundang mungkin mewakilkan ke saya, ke Bapeda, karena kalau di Wonosobo selama ini biasanya kalau ada pertanyaan ataupun forum-forum semacam ini dengan pihak eksternal, biasanya sudahlah dijawab sama Bapeda Des Wonosobo Ramah HAM yang koordinatornya di Bapeda. Ini hal baik sekaligus hal buruk ya, karena kedepannya mestinya semua dinas itu harus bisa speak up dan speak out ya, mereka harus siap untuk ditanya dan sebagainya. Nah, mungkin ini soal kebiasaan saja, tapi yang jelas hari-hari ini dinas-dinas yang melaksanakan program-program yang sesuai dengan hak ekosop dan sipil dan sipol memang lagi sibuk. Ini banyak sekali ini Mas, Zoom dari pusat, dari provinsi. Ini hari-hari ketika government itu lagi sangat sibuk, baik yang sibuk dataan maupun yang sibuk substantif. Yang sibuk dataan ini di Wonosobo dan di beberapa kabupaten lagi mulai geger-geger penyederhanaan birokrasi, padahal sudah diumumkan oleh Presiden sudah 2 tahun yang lalu kan. Nah, ini lagi banyak sekali rapat-rapat soal itu. Baik, kembali ke topik yang pertama. Saya apresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh Pemkot Bandung. Presentasinya keren,
Dan kami jujur tahun 2015 ya, sebelum kami menetapkan Perda tentang Kabupaten Wonosobo Ramah HAM, jajaran Perda Kabupaten Wonosobo berkunjung ke Kota Bandung. Waktu itu kita melihat salah satu quick win-nya Bandung yaitu sebagai smart city, dan itu banyak menginspirasi. Nah, artinya di dalam konteks ini soal Bandung belum memiliki Perda, Wonosobo sudah memiliki Perda, itu bukan hal besar sih menurut saya, karena Bandung sudah banyak di dalam praktek bisnisnya itu melaksanakan prinsip-prinsip HAM yang dulu zaman Halo, ada koneksi, problem koneksi dari Mas Fahmi ya? Ya, kelihatannya keputus ya, Pak. Iya. Halo Mas Fahmi. Oh, udah masuk. Mohon maaf, koneksi terputus ya. Ini hari ini dipakai untuk 5 Zoom ya, dari berbeda. Jadi semua bandwidth di Bapeda tersedot untuk itu. Jadi ini belum terpenuhinya hak atas teknologi digital, Mas. Halo, Mas Zainal, bisa dengar suara saya? Jelas, Halo? Mas. Silakan, Mas, lanjut. Halo, Mas Zainal, bisa dengar? Kedengaran, Mas. Kedengaran, jelas. Oke, iya. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, pertama saya mencatat dalam konteks membandingkan Wonosobo dengan Bandung, mungkin Wonosobo sudah lebih unggul kalau dilihat sudah punya Perda, tetapi modalitas mengenai komunikasi politik seorang pemimpin kepada warga, jelas Kang Emil lebih unggul. Nah, yang kedua, tapi memang gini, kami mengamati apabila ada Perda itu lebih aman. Jadi wacana Wonosobo Ramah HAM itu ini sekaligus cerita singkat untuk teman-teman dari LBHM ya. Dimulai pada Bupati 2010-2015, namanya Pak Kholik Arif ya. Jadi tahun 2013 beliau ikut World Human Rights Cities Forum di Gwangju ya, bersama teman-teman Komnas HAM, INFIT, Elsam dan sebagainya. Tahun 2015 beliau kemudian membuat MOU. Nah, jadi pertama kali seorang Bupati Wonosobo tahun 2014-15 itu meminta kepada Komnas HAM, kepada INFIT dan kepada Elsam, Mas Zainal waktu itu masih di Elsam ya Mas, untuk memberikan semacam edukasi dan transformasi tentang pemahaman HAM, karena kepada umumnya pemerintah kabupaten kota itu juga tidak terlalu paham tentang apa itu HAM. HAM kan urusan pemerintah pusat ya. Biasanya HAM urusan bagian hukum, padahal enggak. Padahal seluruh pengambil kebijakan dia harus paham. Nah, 2015 kita mulai bikin MOU, dimulailah proses-proses transformasi tentang HAM sampai kemudian dari diskusi tersebut kita sepakat bahwa harus nampaknya strategis untuk dibuat sebuah peraturan daerah. Nah, hanya ini cerita lucunya Mas Zainal Abidin ya, akhirnya terkuak. Pada waktu itu Pak Bupati Kholik Arif itu tidak membayangkan bahwa perdanya itu akan menjadi serius ini. Artinya mau membahas HAM dari yang ECOSOP sampai yang SIPOL. Dia membayangkan Perda HAM itu mengatur beberapa quick win, misalnya ramah terhadap ibu, ramah terhadap anak, ramah terhadap lingkungan, ramah terhadap penyandang disabilitas. Nah, beliau tidak menyangka bahwa akhirnya hasilnya menjadi seperti ini. Dan kami pun juga berterima kasih kepada teman-teman Elsam, Komnas HAM, INFIT ya, memberikan transformasi bahwa sulit juga untuk memilah ini aja yang dibahas, ini nggak bisa, itu tidak sulit untuk melakukan seperti itu. Nah, maka akhirnya Wonosobo juga menyusun naskah akademik dan menetapkan perda. Perdanya kalau menurut kami itu sudah menjadi awal yang baik bahwa seluruh aspek-aspek hak asasi manusia itu akan bisa masuk dalam semesta pembahasan itu. Hanya kalau ditanya bagaimana capaiannya, apakah misalnya Perda Wonosobo Ramah HAM sudah sampai memberikan hak-hak perlindungan yang sangat proaktif terhadap kaum minoritas, misalnya terhadap korban buruh migran yang ada di luar negeri, itu mungkin belum sampai segitu. Lagi-lagi tadi kalau kita menyitir statement dari Mas Aditya dari Bapeda Kota Bandung,
Mungkin sama hari-hari ini tantangan untuk pemenuhan hak asasi manusia dalam konteks hak ekosop itu ya bagi pemerintah daerah adalah ketersediaan anggaran. Hampir semua pemerintah kabupaten dan kota 2 tahun ini dananya harus direfocusing untuk urusan COVID. Iya, COVID itu adalah sebuah persoalan pemenuhan HAM. Tapi banyak anggaran-anggaran basic need lain di sektor lain yang harus tersedot untuk urusan COVID. Wonosobo gambarannya ini kita kalau nggak ngomongin devils are in the details. Jadi kalau tidak tahu detailnya kita nggak bisa membayangkan. Ini Mas Zainal Abidin dan teman-teman ya, Wonosobo gambarannya bisa belanja dari komponen APBD murni ya, di luar dana alokasi umum, di luar dana alokasi khusus, di luar dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau, di luar dana pajak rokok, di luar dana insentif daerah. Pokoknya di luar dana yang ditransfer dari pusat. Wonosobo hanya punya dana APBD murni, ya itu sudah campuran dari pendapatan asli daerah dan sebagainya hanya sekitar 250. Tahun lalu terpaksa kita direfocusing 103 miliar oleh pusat. Tahun ini DAU-nya dikurangi plus harus merefocusing. Jadi tahun lalu ada 103 miliar, tahun ini sekitar 80 miliar. Angka itu sangat kerasa bagi Wonosobo. Kalau Bandung mungkin masih punya fiskal yang lebih baik karena ya COVID dirasakan dampaknya oleh semua, tapi pasti Bandung memiliki cadangan fiskal yang lebih bagus lah, itu sangat berpengaruh. Makanya ini sesuatu yang patut menjadi perhatian semua oleh semua advokat HAM ya, bahwa COVID itu membawa perubahan. Nah, kembali ke tadi itu pertanyaannya kenapa Wonosobo bikin perda? Ya karena kami melihat perda itu satu-satunya cara ya agar yang namanya HAM itu bisa diintegrasikan sejak proses perencanaan dan sebagainya. Tidak selalu efektif, tapi setidaknya pada tahapan kita melakukan musrenbang tadi yang diceritakan oleh teman-teman dari Bandung, kita sudah HAM itu sudah menjadi isu. Jadi itu pentingnya membuat perda. Jadi sejak perencanaan itu sudah ada penyandang disabilitas yang menuntut besok kami di ini. Semua orang juga sudah bisa menggunakan narasi HAM. Katanya Wonosobo ramah HAM, itu kok jalan depan rumah saya rusak kok belum diperbaiki. Sekarang semua orang menggunakan narasi itu Mas Zainal. Jadi ya ini menurut saya hal baik. Bagi pemerintah, waduh kadang-kadang kita bingung jawabnya ya. Lagi-lagi dana, tetapi bagi masyarakat itu hal baik. Nah, terus setelah Perda terbit tahun 2016, nah menariknya teman-teman dari LBHM dan dari Bandung, Perda diinisiasi oleh Bupati A, ya. Bupati A itu berakhir 2015 karena sudah 2 kali menjabat. Perda ditetapkan pada masa jabatan Bupati B, Bupati yang menggantikan Pak Kholik Arif. Bupati menjabat 2016 sampai 2021. Ditetapkan oleh Bupati B, ya, karena Perda ditandatangani Bupati dan Ketua DPRD. Ketua DPRD-nya adalah Pak C. Nah, Pak C itu sekarang menjadi Bupati, menggantikan Bupati B. Kira-kira gitu. Jadi mudah-mudahan ini pertanda yang bagus, ya. Orang yang mendeklarasikan yang menandatangani Perda tahun 2016 sekarang menjadi Bupati. Nah, setelah menetapkan Perda, di dalam pasal Perda itu memang kami membuat satu aturan, satu ketentuan, satu kesepakatan Bupati dalam melaksanakan program HAM itu di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, berbagai urusan pemerintahan pasti kan sulit mengawasi. Menyerahkannya saja kepada bagian hukum juga sulit. Nah, maka waktu itu kita punya improvisasi, harus membentuk sebuah komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM. Nah, tapi perlu kami tekankan komisi ini berbeda kewenangannya dengan komisi Komnas HAM, ya, artinya dia berbeda. Memang waktu itu masih menjadi perdebatan, komisi itu dipilih oleh masyarakat atau ditunjuk oleh pemerintah daerah. Nah, dan pasti kalau teman-teman dari akademisi akan mempertanyakan objektivitas maupun independensinya bagaimana kalau anggota atau komisioner itu dipilih oleh pemerintah. Namun setelah kita berdiskusi panjang dan sifat dari komisi ini lebih ke to educate, ya, untuk mengedukasi dan mengadvokasi masyarakat agar paham HAM, dan dalam rangka Bupati itu harus tahu rapotnya penyelenggaraan pelayanan HAM di seluruh dinas-dinas, maka seolah-olah Bupati mengutus beberapa orang untuk menjadi komisi dan tugasnya melakukan monitoring, melakukan edukasi dan melaporkannya kepada Pak Bupati. Nah,
dalam prakteknya anggota komisi yang pertama kali dilantik ini 2018 sampai 2021. Oh ya, tahun ini akan dilakukan penyegaran lagi Mas Zainal Abidin ya. Jadi ada komisioner itu ada yang dipilih berdasarkan kesepakatan bersama antara unsur-unsur Des Wonosobo Ramaham bersama unsur-unsur masyarakat sipil. Ya, kita menyepakati, oh Pak Haki misalnya dia tokoh gerakan pluralisme, dia aktif dalam gerakan toleransi, oh sepakat ya. Jadi ada sebagian nama yang disepakati bareng-bareng, terus ada sebagian nama yang merupakan ex officio. Yang ex officio adalah ada 2 unsur dari pemerintah daerah. Nah, ini mungkin aspek ini yang kemungkinan besok akan kita evaluasi apakah itu masih tetap efektif atau ex officio-nya itu sekedar administratif, dia misalnya kepala bagian hukum dari Setda Kabupaten Wonosobo secara otomatis dia menjadi sekretaris, itu dalam konteks administratif atau dalam konteks substantif. Dan yang kedua yang banyak menjadi catatan adalah memang lebih baik ketua dari komisi Kabupaten Wonosobo Ramaham itu jangan ex officio unsur pemerintah, tapi lebih baik itu disepakati oleh 11 anggota komisioner, diusulkan pada bupati, kayak gitulah. Ini masih kita pikirkan Mas Zainal Abidin agar komisi itu lebih efektif ya, tidak sungkan kepada Pak Bupati, tapi tetap bisa memiliki daya komunikasi yang baik dengan masyarakat dalam menyerap informasi atau isu-isu yang relevan dengan. Nah, tadi disinggung oleh Mas Zainal Abidin, Wonosobo membentuk komplain semacam tool untuk pengaduan HAM, ya itu konteksnya seperti itu. Jadi tool yang dibikin itu konteksnya adalah untuk mempermudah Pak Bupati melakukan men-skim and scan, memonitor apa saja memang ya ini toolnya digital dan kami lagi berpikir ulang. Kalau digital nanti masyarakat yang tidak semua masyarakat itu bisa. Nah, makanya kami lagi melakukan studi juga dengan Ikatan Disabilitas Wonosobo, IDW, itu macam lembaga itu, gimana caranya ada tool lagi yang digital jalan, tapi yang tidak digital tetap bisa. Nah, itu juga terima kasih masukan dari teman-teman Komnas HAM, INPIT dan Elsam ya. Hati-hati loh, jangan semua sekarang serba digital. Seolah-olah kalau sudah digital sudah top. Jangan lupakan kaum marginalized people, vulnerable groups yang nggak bisa semudah itu menggunakan digital. Maka tahun ini juga ya agak tersendat-sendat karena COVID Mas ini ya. Kami bikin proyek itu. Tool pengaduannya kami minta Pak Bupati men-skim ulang ya, men-skim ulang dan nanti meresmikanlah. Mas sedikit kami ini kami tunda, bukan kami tunda. Kami butuh momentum Mas, kadang-kadang kalau di Pemda itu momentumnya nanti Bupati menetapkan RPJMD. Nah, tapi Bupati sudah oke dengan prinsip itu. Sambil mungkin kita menata komisi HAM-nya. Karena kebetulan ketua komisinya itu Pak Asisten 2 itu pensiun pada bulan Juli. Nah, jadi sekaligus kami menata ulang komisi Kabupaten Wonosobo Ramaham, kita tata ulang juga komplain handling tool-nya. Jadi begitu komisi direformulasi keanggotaannya, cara kerjanya, tool-nya itu sudah siap jalan. Nah, terus hal lain yang mungkin relevan bagi teman-teman di Bandung dan LBHM adalah oke, ada Perda Wonosobo Ramaham, Perda nomor 5 tahun 2016, terus ada rencana aksi daerah tentang Kabupaten Wonosobo Ramaham. Oke, rencana aksi daerah itu biasanya menulis dia menyadur dan mengkompilasi apa-apa saja yang ada di RPJMD, tapi kita stabilo, kita highlight yang itu relevan dengan pemenuhan hak asasi manusia. Itu sebenarnya sudah termaktub di dalam Perda Kabupaten Wonosobo Ramaham yang pasal 74. Jadi semua program-program itu ada semuanya di dalam ini. Mungkin ada di share. Jadi inti dari kalau ditanya ya. Terus Wonosobo Ramaham intinya ada di mana? Lihat saja di Perda Kabupaten Wonosobo Ramaham pasal 74. Ini melalui perdebatan panjang ya merumuskan ini. Saya masih ingat Pansus ya terdiri dari Komisi DPRD dengan kita anggota DES ini
bagaimana mengambil 10 hak dasar dari Undang-Undang tentang HAM 99 itu ke dalam item-item yang relevan dengan tugas pemerintah dan itu relevan juga dengan penghormatan, pelindungan, pemenuhan hak asasi manusia. Jadi dia hidup antara lain ini menjamin kesediaan pangan berkualitas bagi warga dan sebagainya dan sebagainya. Bisa dilihat di pasal 74 mengupayakan kemudahan akses. Ya ini terus banyak ada juga kritik gini, ya itu kan masih sangat global. Bagaimana derivasinya atau bagaimana turunan itu di dalam proses pembangunan tahunan, yaitu yang tadi hampir mirip dengan yang dijelaskan oleh Mas Aditya dari Bapelitbang Bandung, itu nanti diwujudkan dalam RPJMD itu ya, rencana pembangunan jangka menengah daerah, diwujudkan dalam rencana kerja pemerintah daerah atau APBD tahunan. Disitulah Komisi Kabupaten Wonosobo Ramaham ikut mengawasi dan dia harusnya teriak-teriak, oh ini hak ini belum terpenuhi dong. Nah, jadi kita bikin sistem agar nanti yang mengontrol penerapan itu juga ya publik, masyarakat, termasuk lewat komisi. Sedangkan kami dari Des Wonosobo Ramaham itu lebih kepada idealnya kalau prakteknya sudah terjadi ini Des itu perannya berkurang. Jadi kita tadinya hanya memasak, tetapi nantinya yang akan melakukan yang menjadi tim monitor, yang akan memonitor, mengawasi, dan nanti memberikan rekomendasi. Misalnya komisi itu nanti kasih rekomendasi, Pak Bupati, menurut hemat kami, Dinas Pekerjaan Umum kok kemarin pemenuhan HAM-nya itu belum begitu bagus. Terbukti dia belum bisa memberikan layanan infrastruktur berkualitas secara adil. Nah, misalnya seperti itu ya. Nanti tugas bupati lah untuk melakukan untuk menyentil gitu ya dan memperbaiki secara internal dalam konteks hubungan birokrasi dengan bupati. Nah, itu yang akan dilakukan pemerintah Kabupaten Wonosobo ada di 74. Nah, kalau yang lain, jadi sebetulnya ini untuk teman-teman dari Bandung ya, Perda Wonosobo itu sebetulnya perda menyadur dari isi apa-apa yang ada di dalam undang-undang tentang HAM, tapi dideklarasikan oleh bupati. Jadi seolah-olah perda itu gini, bupati ya mendasarkan pada konstitusi dan melihat bahwa hak asasi manusia itu merupakan amanat konstitusi, dan Bupati Wonosobo mendeklar bahwa kami bersama Ketua DPRD ingin mewujudkan Wonosobo yang ramah HAM, yang ciri-cirinya adalah ini. Kira-kira seperti itu. Makanya dulu di awal banyak yang bertanya, loh HAM kan sudah ada undang-undangnya, ngapain Bupati harus membuat perda? Lah, kami merasakan manfaatnya di saat-saat seperti ini. Ketika nanti ganti Bupati pun, Bupati baru akan harus tetap terikat dengan perda itu. Itu Mas Zainal ya, mungkin nanti bisa disambung lagi kalau mungkin yang terbaru ya kami soal fokus bagaimana sebetulnya di Wonosobo ini kan juga beragam. Bagaimana Wonosobo berhasil dalam melindungi semua warga negara, semua penduduknya, bagaimana mempromot anti diskriminatif, mengadministrasikan prinsip-prinsip non diskriminasi itu dalam administrasi di Pemda, dan memastikan kelompok-kelompok termarginal tadi juga involved dalam proses pembangunan. Halo Mas. Oke, iya. Ya, kebetulan ya, mohon maaf mungkin koneksinya nggak begitu bagus saya. Sekarang bisa didengar, Mas? Bisa, Mas. Oke. Nah, itu tadi. Jadi dari 11 anggota Komisi Kabupaten Wonosobo Ramaham memang kita pilih orang-orang yang memiliki reputasi dan publik pun juga percaya mereka. Jadi salah satunya adalah misalnya isu yang pada waktu berdirinya isu yang pada tahun-tahun penerbitan perda itu kan sangat kuat, antara lain isu adalah tentang isu kerukunan hidup antar umat beragama, banyak persekusi di kota lain. Kenapa di Wonosobo nggak ada ya? Maka salah satunya kami
melibatkan beberapa tokoh yang memiliki peran efektif. Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama, salah satu aktivis agama juga, ada 2 orang aktivis dari Ikatan Disabilitas Wonosobo. Dia disable, dia penyandang disabilitas dan kita jadikan komisi. Maka dengan menempatkan orang key person yang tepat di dalam sebagai anggota komisi, maka dia bisa lebih menyuarakan dan mendorong pemerintah untuk lebih melakukan aksi-aksi nyata. Misalnya yang positif, misalnya kemarin Bupati begitu dilantik ya, instruksi pertamanya mohon kepada seluruh camat untuk sejak awal itu aktif melakukan scanning ya, apabila ada anggota masyarakat ataupun di wilayah-wilayah kecamatan, aktivitas-aktivitas keagamaan yang mulai mengarah kepada eksklusivitas berlebihan dan sebagainya, tolong dibina. Nah, itu dilakukan Bupati seperti itu, dan itu atas endorsement juga oleh tokoh-tokoh FKUB yang menjadi anggota komisi. Demikian juga misalnya aksi dari kelompok rentan yang di Wonosobo cukup banyak penyandang disabilitas, sekarang sudah sampai pada tahun ini harus diwujudkan Kak, harus dimulai diwujudkan program pendidikan inklusi. Gimana caranya agar anak-anak dari penyandang disabilitas itu bisa mendapatkan akses ke pendidikan. Nah, meskipun kadang kalau sudah sampai ke teknis ini mungkin teman dari Bapeda Bandung bisa tahu juga, kadang tidak mudah ya. Misalnya untuk penerapan sekolah inklusif, kalau basisnya wilayah atau basisnya sekolah itu dananya besar. Nah, maka kadang-kadang makanya sebenarnya kan human rights itu kalau dikuantifikasi dalam bentuk duit ya itu triliunan rupiah, nggak cukup, seluruh kabupaten nggak cukup. Makanya kami menggerakkan peran masyarakat lah. Mungkin ini juga salah satu kunci bahwa peran ideal dari Komisi Wonosobo Ramaham itu adalah dia to advocate, to educate, juga to transform, juga to collaborate. Nah, itu mungkin yang kami ingin dengan Bupati yang baru ini, peran komisi menjadi lebih ini. Ya memang ini momentum Bupati baru. Kami mengharapkan isu Ramaham di Wonosobo menjadi lebih kuat lagi. Kemarin sedikit agak slow down. Nah, mudah-mudahan ini bisa lebih. Salah itu beberapa hal. Memang belum sempurna Mas Zainal, belum sempurna. Kami pun sadar kalau semua vulnerable groups harus diafirmasi, jangan-jangan duitnya nanti gini, wow, yang untuk yang memenuhi yang wajib aja belum cukup kok harus memenuhi yang harus diafirmasi. Nah, kadang muncul dialektika seperti itu. Ini tapi menarik. Monggo. Ya. Makasih Mas Fahmi. Ada tambahan dari bagian hukum Wonosobo? Mas Andri silahkan mungkin, atau Mas Agus Hermawan mungkin bisa bercerita dulu prosesnya bagaimana, atau mungkin bentar kalau di sini masih ada yang atau mungkin belum ada tambahan lah, dilanjut saja Mas. Terima kasih Mas Fahmi. Saya mencatat beberapa agenda penting. Dulu dimulai inisiatifnya itu memang komitmen pemimpin daerah, itu sangat penting. Dulu pas Bandung, Pak Ridwan Kamil membuat piagam Bandung tentang kota HAM dan juga mendeklarasikan Bandung sebagai kota HAM itu. Dan Wonosobo tadi cerita Mas Fahmi cukup beruntung karena dulu ketua DPRD-nya yang membahas Perda, sekarang Bupati. Jadi sustainability itu secara politik jalan, tapi secara hukum juga jalan karena produk yang memayunginya adalah Perda. Itu urgensi. Kenapa Perda juga menjadi penting untuk sustainability program-program HAM di tingkat kabupaten atau kota. Dan yang kedua tadi dalam konteks mengadministrasikan hak asasi manusia, di Wonosobo cukup lengkap karena dia tadi juga memelting beberapa agenda SDGs, program prioritas daerah, memilih program-program prioritas, menurunkan narasi hak asasi manusia ke dalam program yang sangat detail, dan yang paling penting itu selain softwarenya, Wonosobo juga membangun hardware, Komisi HAM daerah sebagai salah satu hardware yang akan melanjutkan untuk pemantauan tadi jika ada isu pelanggaran, ada isu
bahasanya Mas Fahmi, inklusif berlebihan, apa eksklusif yang berlebihan untuk mengatasi non-diskriminasi, melakukan inovasi, membangun complaint handling system, sistem pengaduan online, dan juga yang memastikan akses kelompok-kelompok yang nggak bisa online dan digital itu bisa. Dan yang terakhir tadi, bagaimana memastikan prinsip-prinsip penting dalam HAM itu non-diskriminasi dan sebagainya. Pelibatan tokoh agama dan juga komitmen dari pimpinan daerah. Tadi Pak Fahmi menjelaskan bupati yang baru langsung meminta semua jajaran untuk melihat jika ada kelompok yang termarginalisasi atau mencoba menjadi sangat eksklusif untuk di-scan, dipantau, dalam artian bukan untuk monitoring warga, tapi memastikan bahwa tidak terjadi misalnya diskriminasi dan sebagainya. Nah, itu beberapa pokok yang dijelaskan Mas Fahmi. Saya di chatbox juga ada share Perda Wonosobo dan juga sedikit berita soal Komisi HAM daerah. Tadi ada beberapa kata kunci dari Mas Fahmi yang penting itu untuk HAM itu yang terjadi itu to advocate, mengadvokasi hak asasi manusia. To educate. Nah, educate ini, pendidikan HAM ini menjadi sangat penting buat semuanya, SKPD, OPD, dan masyarakat, to transform. Nah, nilai-nilai yang hak asasi manusia yang ditransform ke semua via mainstreaming, baik Pemdanya maupun masyarakatnya, dan juga collaborate, kerjasama. Nah, ini juga menjadi satu indikator penting antara masyarakat. Nah, ini ada LBHM Bandung, dan di diskusi sebelumnya kita juga mendengar Bandung juga melibatkan kelompok-kelompok untuk berkontribusi dalam pembuatan program dan juga pemantauannya. Makasih Mas Fahmi. Saya monggo dari Pemda Bandung, jika ingin menanyakan 1-2 pertanyaan langsung kepada Mas Fahmi atau bagian hukum Wonosobo. Silakan. Baik, terima kasih. Mungkin sebelum nanti dari teman-teman bagian hukum, ini saya lihat ada dari Dinkes, Dinas Sosial juga yang hadir bergabung ya dari Kota Bandung. Mangga nanti Bapak Ibu yang hadir bisa juga ikut bertanya begitu. Mohon izin Pak atau Mas Fahmi, sangat menarik tadi apa yang dipaparkan ya Pak ya. Mungkin kami ingin ada lebih lanjut, mungkin apakah rencana aksi daerah turunan dari Perda ini sejak 2016 ya, kalau tadi saya lihat sudah ditetapkan dalam bentuk Perda. Nah, itu apakah rencana aksi daerahnya itu sudah juga katakanlah ditetapkan, dan mungkin kami ingin juga bisa di-share bagaimana milestone-nya begitu ya Pak ya, karena kan sekarang ini sudah, kalau kita lihat ini udah mau tahun ke-5 begitu ya. Nah, bagaimana mungkin dengan lahirnya Perda ini hasil evaluasi terhadap katakanlah program-program pembangunan yang ada di Wonosobo ini yang terkait dengan HAM ini bisa katakanlah potret keberhasilannya itu seperti apa barangkali ya, ingin bisa di-sharing juga, karena ini menjadi sangat penting. Kami di Kota Bandung ini mungkin agak sedikit kalah step ya, tadi disampaikan oleh Pak Zainal, sekarang Pak Ridwan Kamil sudah katakanlah di posisi Gubernur Jawa Barat begitu ya, dan memang kelihatannya di kepemimpinan Pak Wali Kota yang sekarang, mohon izin agak sedikit belum di-highlight lagi nih terkait HAM ini. Padahal kalau kita lihat memang sangat menarik nih ketika sudah dalam bentuk Perda, ini kan lebih secara tata urutan peraturan perundang-undangannya menjadi lebih kuat gitu ya, legitimasinya lebih bisa katakanlah nanti menaungi semua, selain tentunya ada di Perda RPJMD tadi begitu ya. Tetapi ini sangat menarik karena kami ya di Bandung ini kan katanya ada ramah lansia, ramah disabilitas juga. Mungkin nanti silakan teman-teman dari dinas bisa menambahkan. Nah, intinya mungkin kami ingin ada sharing semacam milestone-nya sejak 2016 itu, kalau ada memang rencana aksi daerah mungkin seperti apa pentahapannya, supaya kami bisa menindaklanjuti itu di katakanlah di Kota Bandung sebagai bahan diskusi begitu, terutama nanti bisa kita banyak diskusi dengan Pak Haji Jumhana juga ya, bisa jadi usulan untuk di 2022 begitu untuk Bapemperda di Kota Bandung. Itu saja mungkin. Terima kasih Pak Zainal dan Pak Fahmi. Terima kasih Mas Aditya.
Nah, di room ini ada juga bagian Dinkes Kota Bandung dan Dinsos Kota Bandung yang tentunya dalam kerja-kerja selama ini melibatkan banyak kelompok, termasuk kelompok minoritas gender dan juga minoritas yang orientasi seksualnya berbeda. Nah, mungkin bisa sharing dari Dinkes Kota Bandung atau Dinsos bagaimana melibatkan kelompok-kelompok itu memastikan hak mereka juga dapat dilayani sebagai bagian dari pelayanan publik. Dan mungkin kalau ada yang spesifik soal bagaimana pelibatan terhadap kelompok-kelompok minoritas itu dalam berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan tidak terpinggirkan. Monggo dari Dinkes Kota Bandung sama Dinsos kalau ada mau sharing dan ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki. Waalaikumsalam. Apa ini Mbak Kiki? Ibu Kiki? Iya, dari Dinas Kesehatan Kota Bandung, Pak. Kalau untuk Dinas Kesehatan Kota Bandung, kami sudah banyak bekerja sama. Kami juga sudah mempunyai puskesmas ramah disabilitas di Kota Bandung. Ada 2 puskesmas ramah disabilitas. Untuk puskesmas ramah anaknya juga ada 60 dari 80 puskesmas. Dan untuk kerjasama dengan kaum marginal, kami sudah bekerjasama dengan beberapa LSM, dan untuk penanganan kesehatannya pun sudah banyak dilakukan di puskesmas gitu. Untuk jaminan kesehatannya pun kami sudah banyak bekerjasama, dan kita juga sudah bekerjasama dengan DP3A, P2 TP2A terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta trafficking. Seperti itu, Pak. Ya, makasih Bu. Selama ini ada kesulitan Bu? Atau ada pertanyaan spesifik kepada Wonosobo pengalamannya? Ya, tapi di sini nggak ada yang dari Dinas Kesehatan ya. Mungkin apakah di Wonosobo sendiri untuk pelayanan kesehatannya apakah sudah mengeluarkan MOU dengan antar dinas atau bagaimana gitu Pak? Karena di kita juga sudah ada Satgas trafficking tapi yaitu agak kurang optimal ya Pak, ininya gitu hubungannya ya. Mungkin kalau dari Dinkes sendiri sih alhamdulillahnya yaitu akhirnya kita bekerja sama ya, karena kita kenal orang P2 TP2A dan orang DP3A, jadi kita mudah gitu Pak. Untuk orang Dinsos juga kita mudah gitu ya, cuman yang Satgasnya itu bukan kurang bekerja ya Pak ya, cuman ya itu masih ada beberapa yang susah untuk kita akses gitu Pak. Tapi selama ini sih udah kami sudah lancar bekerja sama dengan Dinsos, dengan DP3A, dengan P2 TP2A untuk kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta trafficking. Seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga ada bagian hukum Bandung. Nah, tadi belum bersuara ini. Bapak, masih ada? Siapa? Pak. Kedengaran jelas? Pak. Ya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainal Abidin atas kesempatannya lagi dengan sehingga tidak bisa hadir, sekarang bisa hadir. Jadi memang yang ingin kami tanyakan sebagai bahan referensi kepada Mas Fahmi, apa yang Halo? Koneksi putus-putus ya? Komisi Kabupaten Wonosobo ramah. Halo Pak?
Putus-putus, Kang Ocha. Nah, silakan Pak. Lanjut Pak Ocha. Halo? Tampaknya keputus dari room, Mas Zainal. Oh, oke. Ah. Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada yang mau sekaligus nanti biar direspon sama Mas Fahmi? Pak Jumhana. Silakan Pak. Masih mute Pak. Pak Jumhana silakan. Masih di mute Pak Haji suaranya. Di unmute dulu Pak. Ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mendapat pengalaman pada saat penyusunan naskah akademik mengenai Kota Ramah HAM. Pada penyusunan naskah akademik tersebut, apakah Pemda Kabupaten Wonosobo melakukannya dengan secara swakelola atau bekerja sama dengan universitas lain? Dan sejauh mana pelaksanaan dari naskah akademik itu kelancarannya di Bapemperda maupun di Dewan? Karena tadi disebutkan bahwa pada dasarnya Raperda Ramah HAM itu lebih mengadop dari undang-undang HAM yang telah ada di di pemerintah pusat. Jadi pada dasarnya hanya lebih mungkin copy paste dari undang-undang tersebut, tapi apakah ada muatan lokal yang berkaitan khusus dengan pemerintah Kabupaten Wonosobo. Itu mungkin pada saat ini yang kami harapkan pengalamannya, kemudian bagaimana pendanaan pada saat pelaksanaan penyusunan naskah akademik, kemudian pada saat pembahasan di DPRD, dan pada saat pelaksanaan secara aplikatif dan implementatif di pemerintahan Kabupaten Wonosobo. Terima kasih. Terima kasih Pak Jumhana. Ini pertanyaannya konkret nih. Nah, dari Mas Adit ya, tadi penting sekali milestone. Nah, ini juga kalau dalam bahasa biasanya quick wins ya. Ada quick wins, ada milestone-nya dari dulu sampai sekarang. Bagaimana proses di Wonosobo, terus tadi soal pengalaman dari dinas untuk bagaimana bekerja secara lebih memastikan dinas-dinas yang lain dan juga kerjasama lebih erat untuk isu-isu yang spesifik tadi Dinkes Kesehatan. Nah, yang terakhir dari Pak Jumhana, naskah akademis ini, ya, karena Perda dia membutuhkan semacam naskah akademis yang tadi pertanyaannya bagaimana menyusunnya, berkolaborasi dengan pihak universitas, dan bagaimana penganggarannya. Waktu itu Mas Fahmi juga bisa cerita ini bagaimana penganggarannya dan dinamika setelah dia masuk ke DPRD, apa tantangannya, dinamika di DPRD, apakah soal kewenangan, ini kan kewenangan pusat bukan daerah gitu-gitu, mungkin ada. Bisa silakan Mas Fahmi sharingnya. Oke, nah, baik. Dari yang terakhir dulu ya soal Pak Jumhana. Maaf mungkin koneksi saya, kalau koneksi saya lemot, mohon ada yang WhatsApp ke saya, Mas Zainal atau Mbak Aura. Lagi jelek banget koneksi ini. Ya, yang pertama naskah akademik. Naskah akademik, ya kita semua tahu yang namanya Pemkab, Pemkot, siapapun kalau mau bikin perda harus ada naskah akademik lah. Nah, secara administratif oke Mas Pak. Ini HAM kok diperdakan bagaimana ya? Ya kita kan ada teman-teman dari
Fahmi koneksi. Halo? Tampaknya terpantau, Mas Fahmi. Oke, kita tunggu dulu masuk. Tapi sebagai informasi dulu memang, ini Mas Fahmi masuk lagi. Silakan Mas. Ya, maaf, saya ulangi. Jadi untung ada invite Komnas HAM dan waktu itu dari Elsam yang ikut memberikan penjelasan awal kepada para pihak, kepada pemangku kepentingan di Wonosobo tentang kenapa alasannya itu perlu diperdakan. Dan di Wonosobo tahun 2015 kan Bupati bikin MOU dengan 3 lembaga itu, Komnas HAM, Invit, Elsam. Saya pikir itu sudah cukup menjadi milestone. Oh, publik yang tidak tahu kan, oh, nopo toh ada apa sih kok ada MOU. Nah, itu sudah cukup membuat pengertian kepada publik. Dan di tahap awal pada waktu kita nyusun naskah akademik kan kita juga melibatkan as many as possible kelompok-kelompok unsur masyarakat sipil termasuk yang biasanya jarang diundang. Misalnya di dalam hal ihwal organisasi keagamaan kita ajak juga orang Ahmadiyah, orang Syiah, macam-macam semuanya. Dan saya senang kemarin tempo hari ya tahun 2020 itu teman-teman dari Syiah, dari Ahmadiyah juga ya bilang terima kasih Perda tentang Wonosobo Ramah HAM setidaknya membuat kami merasa hidup nyaman di Wonosobo. Beda seperti di daerah lain yang kadang itu mendapatkan persekusi dan sebagainya. Nah, artinya Pak Jumhana dari segi dari segi meyakinkan kepada DPRD bahwa naskah akademik Raperda ini layak untuk diproses, itu sudah banyak dibantu waktu itu oleh Pak Bupati. Nah, terus yang kedua, ya memang kami punya task force, punya desk yang lumayan efektif lah. Saya sendiri, ya ada teman-teman dari bagian hukum, dari bagian pemerintahan, ada sekitar 10-15 lah usianya saya ini, kepala 4, kepala 5. Waktu itu saya masih kepala 4. Ya cukup semangat, cukup efektif dan menjalin komunikasi dengan teman-teman dari DPRD, beberapa key person. Kita tahu tidak semua orang DPRD memiliki minat terhadap isu tersebut. Ya mau nggak mau kami dari DES harus gerilya, harus mencari teman-teman yang memiliki minat tersebut. Nah, terus memang menariknya pada waktu pembahasan, jadi pembahasan Perda Wonosobo Ramah HAM itu bareng dengan perda-perda yang lain. DPRD membentuk beberapa pansus. Saya mencatat Perda Wonosobo Ramah HAM itu akhirnya setelah disepakati di tingkat pembahasan pansus masih harus diverifikasi dan dilakukan assessment lagi bersama Komisi A. Komisi A kan yang membidangi pemerintahan, hukum dan sebagainya. Jadi tahapannya paling panjang. Semata-mata agar pada waktu itu DPRD merasa bisa diyakinkan bahwa penerapan perda ini tidak kontroversial. Karena pada waktu itu muncul beberapa rumornya itu sangat tidak berdasar lah ya. Rumornya itu misalnya contoh ya, nanti kalau Perda Wonosobo Ramah HAM begitu diterapkan seluruh buruh berhak untuk menuntut UMR. Oke, itu logis, tapi logis sebagai gagasan, tetapi dalam praktek bisnis nyaris kita tahu sendiri sampai hari ini pemenuhan negara terhadap UMR terhadap ini juga masih. Nah, itu salah satunya yang membuat pada waktu itu beberapa DPRD pendukung bupati terpilih pada waktu itu ya tahun 2016 merasa takut. Ada lagi yang bilang nanti kalau Perda Wonosobo Ramah HAM ditetapkan semua orang berhak untuk berjualan di mana saja. Jadi banyak penelaahan terhadap perda itu yang kadang-kadang tidak. Nah, tapi kemudian setelah dilakukan asesmen ulang, setelah ditetapkan di Pansus setuju, di Paripurna setuju, tapi Paripurna DPRD masih menugaskan Komisi A untuk bersama-sama dengan DES menyelaraskan. Nah, penyelarasan itu salah satunya muncul itu ada dibuat komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM. Itu salah satu hasil penyelarasan itu. Gunanya adalah untuk
untuk memfilter apa-apa. Kalau tidak ada komisi, ya kalau langsung ditangani oleh Des saja, oleh Bupati saja, kalau tidak ada komisi, maka dibayangkan akan sulit melakukan transformasi isu HAM. Terus untuk dinas kesehatan, iya, di Wonosobo salah satu milestone tentang pemenuhan HAM adalah dinas kesehatan, dinas PPKB, PPPA, jadi ada dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bersama dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan kantor arsip dan perpustakaan. Mereka bikin semacam apa ya, kalau saya bikin mungkin seperti konseling bersama. Jadi itu fokus kepada pemenuhan hak-hak tentang kesehatan reproduksi, anak, remaja, dan sebagainya. Mungkin kalau secara kualitas ya belum sampai level Bandung lah. Bandung sampai bikin task force trafficking. Di Wonosobo kita belum punya task force trafficking seperti itu. Atau mungkin juga gini ya, kalau dari segi populasi Bandung dan kompleksitas masalah urban di Bandung dengan di Wonosobo mungkin berbeda. Kalau di Wonosobo yang sempat waktu itu kami memikirkan adalah pada waktu ada TKI dari Wonosobo bermasalah di salah satu negara di luar, dia bekerja. Nah, kita waktu itu sempat diskusi panjang lebar, ini masuk dalam yurisdiksi yang harus kita lindungi enggak, kayak gitu. TKI atau TKW dari Wonosobo, dia kerja di luar negeri, dia di sana bermasalah lah, entah dianiaya atau dan sebagainya. Nah, sempat pada waktu itu muncul gini, kalau kita sampai melakukan melakukan advokasi dan sebagainya, bukankah itu sudah kewenangan, bukankah itu sudah tugasnya Menaker? Nah, tugas Wonosobo gimana? Tapi setidaknya itu memunculkan diskusi baru, Mas Zainal Abidin, ya, bahwa oke, yang dilindungi itu geografis atau warga Wonosobo yang gimana. Nah, terus muncul pertanyaan, waduh, kalau kita mau menjemput dia dari mana misalnya Kuwait, wah itu harus mengeluarkan duit berapa, nggak ada di APBD kayak gitu. Sesuatu yang ya menjadikan diskusi. Nah, tapi poinnya adalah publik disadarkan bahwa kalau penerapan Perda itu nanti bisa berimplikasi terhadap yang seperti itu. Nah, kalau di dalam isu yang langsung terkait dengan masyarakat, kesehatan kita belum punya layanan seperti task force trafficking, tapi itu kita baru punya layanan seperti itu. Dan di sektor pendidikan memang yang kita impikan adalah bisa menerapkan semua anak itu tidak memiliki handicap untuk bisa sekolah. Cuman kalau melewat sekolah inklusif itu mungkin kendalanya di dana, Mas Zainal Abidin. Makanya saya pernah ngusulin Komnas HAM sama Infit itulah, sama teman-teman pegiat HAM di bidang pemenuhan hak pendidikan, bikinlah kajian khusus, mungkin Menteri Pendidikan harus diajak serius itu. Gimana kalau ya, apalagi post COVID. Mas Fahmi, kemarin ya? Komnas barusan meeting dengan Pak Menteri Pendidikan. Ya bagus, artinya apalagi pasca COVID ya, banyak sekali orang yang terdampak. Dia tidak disabel, tapi dia mungkin memiliki kebutuhan khusus yang karena COVID orang tuanya terkena krisis, dia sulit terpenuhi. Dan di Wonosobo saya menemukan seperti itulah. Pertanyaannya gini, menjamin akses pendidikan kepada semua itu kan kalau Kementerian Pendidikan menelurkan program yang namanya sekolah inklusi itu ya. Tetapi kadang di kabupaten kota kalau Pemdanya tidak kaya, sulit, Mas. Harus membuat sekolah khusus dengan fasilitas khusus dan sebagainya. Makanya di Wonosobo ya kami ajukan program pendidikan inklusi. Setidaknya seluruh sekolah terbuka bahwa oke, yang harus dilayani oleh institusi pendidikan itu tidak hanya orang yang normal, banyak yang orang disabel dengan kebutuhan khusus lah. Pada tingkat itu tidak semua guru itu memiliki pemahaman yang sama. Dan seriously, apalagi setelah ada PPDB dengan zonasi, beberapa guru dari sekolah yang selama ini dianggap elit menganggap bahwa kewajiban untuk menerima semua murid termasuk yang menyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus itu beban bagi mereka. Jadi seolah-olah mereka kan enak tadinya tuh menangani murid yang sudah jago gitu ya, sudah pandai, indeks sekolahnya tinggi. Sekarang karena aturan PPDB mereka harus menangani. Nah, itu bisa jadi masalah serius loh kalau para
pendidik saja cara berpikirnya sudah seperti itu. Nah, oke. Nah, terus di sektor yang lain, di area yang lain dari Bandung ya, Mas Bandung. Mungkin gini, kami membuat rencana aksi daerah Wonosobo Ramah HAM itu juga ya kita sih berusaha yang ideal. Meskipun ketika sudah masuk ke dalam pelaksanaan, Mas, ya lagi-lagi politik anggaran itu menentukan. Misalnya contoh ya, kita kan membuat rencana aksi daerah Wonosobo Ramah HAM itu kan pilarnya juga berdasarkan pada rencana aksi nasional. Ya, yang pertama ada strategi yang satu adalah strategi pertama penguatan stakeholder pelaksana rencana aksi daerah. Ya, kita ada isu, ada tujuan, ada fokus quick win-nya apa. Mungkin di sini kalau diceritakan panjang ya, tetapi memang quick win-nya itu pada RAD yang kita bikin kan tahun 2017 sampai 2021. Kita bikin timeline quick win yang tidak terlalu ketat lah. Kita sadar bahwa kadang beberapa quick win yang butuh dana itu kendalanya adalah pada politik anggaran dan minimnya pendanaan. Jadi misalnya gini, pada indikator yang pertama ya penguatan strategi yang pertama penguatan stakeholder pelaksana RAD-HAM. Asal sudah ada terbentuknya komisi, oke, itu sudah terbentuk pada tahun 2018. Terus yang kedua membentuk peraturan bupati tentang komisi, tentang tata kerja komisi sudah terbentuk. Terus melaksanakan sinergi dengan lembaga hak asasi manusia. Oh, oke, kita aktif melakukan koordinasi, tidak harus dalam bentuk program khusus yang terdanai, tapi kontak-kontakkan korespondensi. Ya, kita tulis berarti sepanjang tahun dari 2017 sampai 2021, Bapeda, Des Wonosobo Ramah HAM dan komisi Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM aktif berjejaring dengan itu. Jadi di kami rencana aksi daerahnya yang memang kita bikin agak longgar. Misalnya yang kedua penguatan jejaring kerjasama untuk penguatan kerjasama Kabupaten Wonosobo Ramah HAM. Ya adanya festival HAM. Nah, makanya kita bikin waktu itu festival HAM dan festival 2018. Nah, jadi program-program itu, Mas, saya yakin kalau di Bandung meskipun belum dinamai sebagai rencana aksi daerah, tapi sudah banyak yang lebih. Saya membangun Kang Emil dulu bikin alun-alun itu sudah sangat paham menurut saya. Nah, artinya yang sekarang akan kami dorong di awal tahun 2022 ya melalui APBD 2022 penerapan pendidikan inklusi, terus HAM dan masyarakat penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus semuanya bisa terdata dulu Mas Zainal, karena datanya itu juga kacau. Kita menyandarkan datanya itu ke dinas sosial juga mungkin juga belum lengkap. Nah ini masalah yang lain, banyak orang tua atau banyak keluarga yang memiliki anak atau anggota keluarga berkebutuhan khusus mungkin entah malu atau enggan untuk melaporkan. Nah, kadang negara pun juga tidak memiliki instrumen untuk bisa langsung tahu di daerah. Padahal menurut statement dan feeling dari teman-teman Ikatan Disabilitas Wonosobo itu seperti tip of the iceberg gitu loh. Banyak sekali angka-angka disabilitas dan orang berkebutuhan khusus yang tersembunyi di balik fenomena angka kemiskinan yang dan itu tersebar di mana-mana di daerah-daerah seperti itu. Jadi itu teman-teman dari Bandung, Bapeda mungkin nanti bisa japrian ya untuk ngobrol lebih intens. Tapi poinnya kami membuat quick win-nya itu sesuatu yang realistis. Karena pernah juga waktu di dalam diskusi menyusun rencana aksi daerah, menyusun halte angkutan ramah HAM di 15 kecamatan itu langsung pada protes. Satu, jalan-jalan di Wonosobo itu belum bisa dilalui semuanya oleh angkutan seperti di Bandung. Berarti itu kan seperti utopia yang berlebihan. Yang kedua, wong jalannya belum ada, mana bisa bikin halte? Haruslah diganti dengan cara yang lain. Misalnya, menyediakan angkutan bak terbuka bagi desa-desa yang memiliki kesulitan akses bersekolah, tapi bisa terlayani. Jadi ya naiknya bak terbuka itu Mas, belum terlalu ramah HAM, tapi daripada nggak punya akses, nah kayak gitu. Jadi
Itu mungkin salah satu pendekatan lokalistiknya seperti itu. Ya jangan bandingkan Wonosobo sama seperti di Jakarta, Surabaya, Bandung sudah ada Trans Jakarta, Trans Bandung. Di Wonosobo belum semuanya ada. Makanya kami harus to adapt and to adopt nilai-nilai HAM itu sesuai kondisi lokal. Itu Mas Zainal Abidin, mudah-mudahan jawaban singkat ini juga bisa memberikan clue bagi teman-teman Bandung. Saya terbuka untuk ngobrol-ngobrol lebih intens nantinya. Terima kasih. Mas Fahmi, luar biasa penjelasannya. Tadi kan untuk naskah akademik ini yang pertama ya. Kolaborasi, tadi dijelaskan oleh Mas Fahmi, kolaborasi melibatkan banyak pihak, termasuk kelompok-kelompok minoritas untuk dimintain pandangannya soal draft Raperda. Dan tadi ada dinamika, ya memang ada tantangan, yang menolak pasti ada. Tapi untungnya waktu itu ada task force yang juga mainstreaming, bekerja kepada orang-orang yang mungkin menolak, dan bukan menolak karena tidak mau, tapi mungkin mencari komunalitas, kesamaan bersama. Itu tadi, jadi di Wonosobo kemudian perda jadi, meskipun ada kekhawatiran soal ini akan semua orang bisa berjualan, bahasanya yang kita nggak bayangkan kan, berjualan di mana saja, padahal satu sisi kota kabupaten pengen tertib misalnya. Nah, yang kedua tadi soal isu beberapa contoh tata kelola untuk isu-isu spesifik ya, memang kata inklusif dan non diskriminasi ini menjadi penting. Politik anggaran itu juga mempengaruhi proses dan sebagainya. Data itu juga menjadi sumber, sehingga seringkali kita pengen memperlebar akses, tetapi kemudian datanya bermasalah. Jadi mana dulu yang harus dikerjakan? Nah, yang terakhir tadi soal Ranhamda, Wonosobo itu kalau saya baca itu dia punya 8 strategi yang dijabarkan dalam banyak agenda, yang saya kira cukup baik, realistis, ada quick wins, tapi lagi-lagi memang seringkali ada isu soal politik anggaran. Nah, itulah kemudian dalam konsep kerangka kota HAM di banyak negara dan juga di Indonesia itu prioritas juga ada. Jadi tidak semua melindungi dan mencoba mengakselerasi, cuman seringkali juga ada prioritas tertentu. Nah, tadi kata kunci dari Mas Fahmi, to adapt and adopt, mengadopsi norma-norma hak asasi manusia internasional, nasional, tapi juga mengadaptasi di tingkat lokal. Nah, ini menjadi salah satu ciri khas kota HAM kabupaten kota di Indonesia adalah localize human right ke dalam konteks-konteks yang lokal. Tidak bisa sangat ideal seperti di kota lain, padahal di tiap daerah punya tantangan berbeda. Tadi Mas Fahmi menjelaskan soal halte yang nggak realistis itu karena kondisinya berbeda-beda. Oh, fokusnya adalah akses dulu. Nah, makasih Mas Fahmi. Bapak Ibu sekalian, saya yakin banyak pertanyaan kepada Mas Fahmi. Tapi saya 15 menit terakhir ini ingin menggunakan waktunya untuk RTL, bahasa LSM-nya RTL, atau kalau bahasa di Pemda tindak lanjut. Ya. Satu, terkait dengan bagaimana melanjutkan komunikasi antara Bandung dan LBHM, dan nanti mungkin melibatkan Komnas, Infit, dan Wonosobo untuk saling tukar gagasan dan pengalaman. Karena tadi pasti ada detail. Pak Jumhana jika mau mempersiapkan naskah akademik, mungkin nelpon Mas Fahmi, ya itu nanti bagaimana kita memperlancar proses transfer of knowledge, sharing pengalaman. Dan yang kedua, further collaboration, ya, kolaborasi lebih jauh ke depan. Nah, saya kira untuk ini tadi Mas Fahmi udah membuka diri, silakan terbuka saja kalau mau melanjutkan lebih detail. Monggo kalau ada sharing gagasan atau Albert. Baik, makasih banyak Mas Zainal. Nah, penting banget sih untuk sesi yang terakhir ini kayaknya, karena rencana tindak lanjut kita berharap juga supaya kebijakan yang sudah baik di teman-teman Kota Bandung ataupun Wonosobo bisa juga ditingkatkan, dan juga mungkin kita bisa bentuk satu dokumen tentang lesson learned yang bisa untuk ditiru bukan cuma di kota-kota Wonosobo atau Bandung saja, tapi juga di kota-kota lain gitu. Dan kami berharap bahwa diskusi ini bisa menghasilkan dokumen-dokumen seperti itu gitu. Dan khususnya yang tadi Mas Zainal sudah ceritakan
tentang tampaknya teman-teman Bandung ada ketertarikan misalnya untuk membuat perda yang khusus di soal penegakan dan implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Saya pikir ini akan menjadi diskusi awal kita yang saya harap nanti di bulan-bulan berikutnya ada diskusi-diskusi lanjutan, diskusi-diskusi serupa. Mungkin ada hal-hal yang bisa untuk disumbangsihkan juga oleh teman-teman Infit, teman-teman Komnas HAM, teman-teman yang memang giat di isu kota ramah HAM. Nanti mungkin kita bisa bentuk pertemuan-pertemuan semacam itu untuk memastikan supaya inisiatif ini tidak hanya berhenti di FGD ini, tapi juga bisa untuk menjadi upaya yang berkelanjutan. Nah, dari tadi kan saya juga sudah merekam dan juga sudah mencatat beberapa poin yang penting. Itu tadi ada masukan-masukan yang tampaknya menarik untuk ditelusuri lebih lanjut, gitu. Seperti misalnya meminta keterlibatan Komnas HAM, meminta keterlibatan teman-teman Infit gitu. Nanti ini yang akan saya bicarakan internal terlebih dahulu dengan teman-teman tim LBHM yang lain, dan apabila memungkinkan kita mungkin berlanjut ke arah situ. Atau mungkin teman-teman yang lain ada pendapat, ada masukan lain berkaitan dengan ini. Silakan Mas Aditya, Pak Jumhana, bagaimana kolaborasi ke depan ini untuk tadi mengakselerasi gagasan-gagasan. Bisa secara umum dulu, tidak harus sekarang gitu ya. Haji, Bangga. Ya, silakan. Pak Adit dulu atau Pak Jumhana? Pak Jumhana masih mute. Ya, terima kasih. Mungkin kami harapkan ada yang dapat menginisiasi suatu bentuk workshop lah. Jadi mungkin tidak hanya Kota Bandung yang tertarik gitu ya terhadap Raperda itu, mungkin ada beberapa daerah lain yang mungkin juga tertarik untuk menginisiasi dan membuat Raperda tersebut. Jadi mungkin bisa LBHM ini mengadakan suatu workshop, kemudian mengundang beberapa kota kabupaten yang memungkinkan untuk didorong membuat suatu Raperda berkaitan dengan penghormatan dan atas HAM ini. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Jumhana, menarik sekali gagasannya, idenya. Silakan Mas Adit. Ya, terima kasih Pak Zainal, Pak Fahmi, dan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi memang tadi sebagaimana disampaikan, kami sih sebetulnya lebih ke bagaimana betul tadi disampaikan Mas Albert ya, tadi yang terakhir kami pun sependapat, jadi kelihatannya nggak berhenti di FGD ini dan mungkin bisa nanti melibatkan di level yang lebih strategis begitu ya Pak ya, artinya mungkin Pak Ketua Dewan diundang, kemudian Pak Wali Kota gitu ya, karena memang tadi kembali lagi yang disampaikan Mas Fahmi itu kan bagaimana komitmen dari Pak Bupati terdahulu gitu ya, yang ini sangat berpengaruh terhadap lahirnya Perda begitu ya. Jadi memang kembali ke komitmen pimpinan. Jadi kami ini, saya dengan Pak Jumhana ini kan masih di tataran teknis operasionalnya begitu ya. Jadi memang kami biasanya yang bantu untuk merumuskan konsep-konsep ya, tetapi memang kelihatannya di level yang lebih strategis ini perlu lebih dibuat forum yang lebih strategis begitu, sehingga tadi workshop yang digagas oleh Pak Haji Jumhana tadi mungkin nanti bisa dibuat semacam yang untuk di teknisnya ada, tapi untuk yang di level kebijakan misalkan para stakeholder yang lebih pejabat publik dan juga di pihak DPRD-nya juga bisa ikut dilibatkan. Itu saja mungkin, terima kasih kesempatannya. Terima kasih Mas Adit. Silakan Bapak yang lain. Tadi Pak Oca, bagian hukum Bandung keputus Pak, karena koneksinya kayaknya sekarang udah masuk ya. Halo? Alright, tapi Mas Adit nanti kalau mau melanjutkan dialog dengan Wonosobo bisa lanjut ya.
lewat LBHM atau bisa langsung. Jadi kayaknya ada pertanyaan yang detail soal rencana aksi daerah, bagaimana mengakselerasi membuat program-program yang sesuai dengan yang direncanakan berdasarkan prinsip-prinsip HAM. Ini sudah jam 11.50, kita punya waktu 10 menit. Nah, sebelum ditutup oleh Albert, karena jadwal kita sampai jam 12. Kami juga tidak ingin mengganggu Bapak Ibu. Sekarang saya yakin di kantor sudah menunggu banyak pekerjaan, meeting, dan sebagainya. Jadi kita stick pada waktu sampai jam 12. Nah, di sini juga ada dari Komnas HAM, Mbak Sri Rahayu atau dari Infit, kalau mau menambahkan komentar. Karena Infit juga dan Komnas HAM tiap tahun itu mengadakan pelatihan Kota HAM yang juga melibatkan Pemda biasanya. Yang Bandung kayaknya sudah pernah beberapa kali ya. Ayo ya. Belum. Kalau saya belum pernah ya, Mas Zainal ya. Mungkin Makassar, Bandung dulu ikut. Betul. Gitu. Oke. Tapi Komnas HAM kalau nanti diundang LBHM untuk kolaborasi mau ya? Tentu, Mas Zainal, kami senang sekali. Oke. Ada komentar dari Infit? Tampaknya belum. Oke, Bapak Ibu sekalian, kalau masih ada hal lain yang kita bisa atau usulkan kepada LBHM dan forum kita ini untuk melanjutkan diskusinya, karena tadi setidaknya ada beberapa kunci pokok bagaimana Kota HAM ini berjalan. Yang jelas adalah satu, komitmen pemimpin daerah ini penting. Tadi kemarin di akhir juga ditekankan oleh Mas Adit lagi. Nah, LBHM gimana nanti supaya di next meeting ada high level personil juga, high level pemimpin daerah ikut terlibat. Ketua DPRD. Dulu kalau pengalaman Wonosobo, Bupati sama Ketua DPRD-nya ke Guangzhou ya Mas ya, Mas Fahmi, mengikuti forum HAM, sehingga memang melihat langsung bagaimana 2017 waktu itu kalau nggak salah. Bertransform menjadi Kota HAM internasional dan juga mendengarkan sharing pengalaman yang lain. Yang kedua, landasan hukum itu penting apapun. Perda menjadi pilihan yang baik karena Perda mungkin memperkuat sekaligus mainstreaming kepada semua aktor, ada dinamika tapi harus dihadapin, dan sustainability. Si Wonosobo beruntung karena Perda lainnya Pergub peraturan bupati misalnya. Tapi Bandung juga beruntung karena dia sudah punya Piagam Bandung Kota HAM yang dia bisa long lasting sebagai deklarasi ya, sebagai soft law. Tapi kalau Bandung ingin mengelevate menjadi produk hukum yang legally binding, Perda itu menjadi pilihan yang baik. Dan tadi Pak Jumana udah mengusulkan workshop yuk dengan kota lain misalnya supaya lebih terimplementasi. Aspek yang lain adalah terkait dengan kolaborasi. Kolaborasi ini penting. Masyarakat dilibatkan sejak awal, kelompok marginal, kelompok terpinggirkan, disabilitas jangan ditinggalkan dalam proses penyusunan, pemantauan, dan sebagainya. Termasuk produk-produk hukum yang dibuat itu mereka harus terlibat. Yang keempat adalah ada tata kelola, ada software, ada hardware-nya, ada produk hukumnya, ada sistem mau dibangunnya, ada hardware-nya. Hardware-nya itu ya pembentukan komisi daerah, anggaran, berapa fasilitas yang disediakan untuk menciptakan pelaksanaan program-program HAM dan sebagainya. Yang partisipasi ini menjadi salah satu kunci tadi, pelibatan dan partisipasi. Dan yang terakhir itu pendidikan HAM, mainstreaming ini menjadi penting kepada Pemdanya. Mas Fahmi tadi juga cerita mainstreaming kepada Pemdanya, juga kepada masyarakatnya. Karena dengan pendidikan HAM ini yang kontinu berkelanjutan ini juga menyamakan persepsi antara masyarakat dan Pemda soal hak asasi manusia. Nah, tadi ada isu yang penting, kalau di Wonosobo dulu ada beberapa MOU ya dengan lembaga-lembaga, nanti mungkin Bandung bisa membuat MOU dengan LBHM untuk mengakselerasi gagasan atau apa, dan sebagainya. Itu juga tadi pengalaman di Wonosobo. Nah, saya kira poin-poin pokoknya itu, Mas Albert, nanti tinggal kita melanjutkan di forum-forum selanjutnya.
Ini karena sudah 5 menit lagi dan Bapak Ibu harus kembali ke pekerjaan masing-masing. Makasih dari saya. Silakan Albert. Iya. Kembalikan waktunya kepada Albert. Makasih banyak Mas Zainal sudah mem-wrap up tadi poin-poin kesepakatan dan poin-poin diskusi kita pada hari ini. Saya sudah mencatat juga tentang poin-poin penting yang tadi Mas Zainal sudah ulas. Dan saya pikir seperti yang tadi saya bilang bahwa harapannya FGD ini bukan jadi FGD terakhir kita, tapi akan ada banyak upaya-upaya lanjutan lagi untuk mengkolaborasikan pemerintah-pemerintah daerah di beda kota dan kabupaten, juga dengan lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga HAM yang fokus di isu kota dan kabupaten ramah HAM seperti Komnas dan Infit. Dan juga tadi poin penting yang juga dibahas sama Mas Zainal adalah pelibatan high level official, baik itu bupati, gubernur, ketua DPRD, dan lain sebagainya. Dan tadi juga Mas Zainal sudah mengingatkan urgensi dan pentingnya pelibatan kelompok-kelompok marginal dari awal. Dan ini saya pikir yang akan kita coba sasar juga di pertemuan ke depan untuk mempertemukan teman-teman dari pemerintah dan juga teman-teman komunitas yang memang terdampak di isu HAM sehari-hari. Itu. Dan jadi terima kasih banyak kepada Mas Fahmi, Mas Adit, Pak Muhammad Jomhana, Mbak Ayu, Mas Dimas, bagian hukum Kota Wonosobo, Dinkes dan Dinsos dari Kota Bandung dan juga Kabupaten Wonosobo. Terima kasih untuk diskusi kita yang sangat berwarna pada hari ini. Mungkin sebagai penutup, karena ini untuk kepentingan administrasi juga, bolehkah kita berfoto bersama? Kalau misalnya teman-teman tidak keberatan membuka kameranya. Boleh. Sebagai info Mbak Ayu ya, untuk Festival HAM tahun ini 2021 akan di Kota Semarang. Semarang, betul. Betul, di Semarang, Mas Zainal. Iya, jadi Festival Kota HAM ini sudah bertahun-tahun terjadi dan akan di Semarang, Jawa Tengah 2021. Oke, kita supaya nggak lama-lama kita foto dulu. Baik. Alia akhirnya muncul. Saya foto ya, saya print screen. 1, 2, 3. Bentar, saya pindahkan dulu. Satu kali lagi ya, teman-teman. 1, 2, 3. Baik. Mengingatkan juga, teman-teman, untuk link absensinya tolong diisi, karena tadi Kiki mengingatkan saya masih ada beberapa yang belum mengisi. Mohon dibantu ya. Baik, kalau gitu berakhir acara kita. Terima kasih lagi kepada teman-teman. Nanti kita akan menghubungi kalau misalnya butuh untuk kepentingan administrasi dan juga acara lanjutan. Terima kasih, kawan-kawan. Terima kasih Mas Fahmi. Semuanya. Sehat-sehat semua. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Semuanya izin live. Assalamualaikum. Ya. Salam. Terima kasih izin live ya. Terima kasih. Ya. Baik. Assalamualaikum. Panitia, saya baru bisa bergabung karena tadi ada Zoom meeting dengan yang lain. Siap. Oh iya. Oh, Pak Rianto. Ya. Yeah. Siap. Mohon maaf Pak ini ya. Siap. Baru selesai Zoom meeting yang lain tadi. Tapi insya Allah kalau ada pertemuan yang lain, insya Allah bisa bergabung. Siap. Siap, Pak Rianto. Yeah. Izin. Ya. Jadi akan saya kabari lagi Pak Rianto. Makasih banyak Pak. Terima kasih. Bergabung. Mas Albert, saya juga izin live ya. Iya. Izin saya tinggalkan tempat Pak. Ya.